Perkenalkan, nama saya Nova Triani Siagian dengan NIM 122122008. Perkenalkan, nama saya Ria Marta Uli Borusihombing dengan NIM 122120033. Perkenalkan, saya Denny Fajar Aldi Winata, NIM 12212001. Perkenalkan, nama saya Eka Niyasa Pursubakti dengan NIM 122122048. Perkenalkan, saya Rizky Zebua dengan NIM 122120032. Kenalin, nama aku Elia Marnata Maria Dolo Saribu dengan NIM 122120152. Aku dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Vera Nurlaili dengan NIM 122120049. Saya Aura Al-Kahrisa dengan NIM 122120136. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang potensial termal, maka kita perlu mengetahui apa itu pengertian dari potensial termal. Energi termal adalah energi yang diwujudkan berkat eksitasi kinetik dari partikel yang membentuk bahan. Ini juga disebut energi panas yang dapat ditransmisikan melalui pelepasan panas, usaha dan reaksi kimia yang mengubah keadaan asli suatu zat. Meskipun pengaruh panasnya api telah diketahui sejak zaman prasejarah, tetapi baru pada awal abad ke-18 para ilmuwan mengetahui dan memahami bagaimana sebuah benda panas dibedakan benda yang dingin. Teori kalorik dapat menjelaskan pengembangan sebuah benda ketika dipanaskan. Sayang, teori tersebut belum dapat menjelaskan mengapa tangan menjadi hangat saat digosokkan bersama-sama. Energi termal ditransfer melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Cara pertama yaitu konduksi, kebanyakan terjadi pada benda padat, melibatkan transfer energi kinetik ketika partikel-partikel sebuah benda saling menumbuk. Prinsip ini terjadi pada termometer suhu tubuh. Cara kedua yaitu konveksi, gerakan zat air yang disebabkan oleh perbedaan kerapatan mentransfer kalor. Yang ketiga adalah radiasi. Energi termal dapat ditransfer melalui ruang angkasa di dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Energi matahari ditransfer menuju bumi melalui radiasi. Lalu selanjutnya ada potensial termal pada lempeng homogen. Potensial termal pada lempeng homogen menggunakan prinsip dari hukum Fourier, di mana hukum Fourier berbunyi bahwa perbedaan fluks panas antara dua permukaan bergantung pada besaran dan tanda gradien suhu. Dengan persamaan, minus K sama dengan dou T per dou Z sama dengan Q0. Pada lempeng homogen terdapat H sebagai jarak antar lempeng, dan Tb sebagai temperatur ketika lempeng mencapai posisi atau titik 0, sedangkan Ts merupakan temperatur dari lempeng ketika ketinggiannya sejauh H. Syarat batas tersebut disubstitusikan terhadap persamaan fluks dari hukum Fourier, dan didapatkan Tz sama dengan minus Q0 per K dikalikan dengan Z ditambah C0, atau Tz sama dengan Tb dikurang dalam kurung Tb dikurang Ts dikalikan dengan Z per H. Selanjutnya, energi panas laut termal, energi conversion atau OTEC. Energi panas laut termal, energi conversion adalah pembangkit listrik dengan memanfaatkan perbedaan temperatur suhu air laut di permukaan dan suhu air laut di dalam, di mana lautan yang meliputi 2/3 luas permukaan bumi
menerima panas yang berasal dari penyinaran matahari. Selain dari itu, air lautan juga menerima panas yang berasal dari panas bumi, yaitu magma yang terletak di bawah dasar laut. Energi termal ini dapat dimanfaatkan dengan mengkonversikannya menjadi energi listrik dengan suatu teknologi yang disebut Ocean Thermal Energy Conversion atau konversi energi panas laut. Suatu jumlah energi yang besar yang diserap oleh lautan dalam bentuk panas yang berasal dari penyinaran matahari dan yang berasal dari magma yang terletak di bawah dasar laut. Suhu permukaan air laut di sekitar garis khatulistiwa berkisar antara 25 sampai 300 Celcius. Selisih suhu ini dapat dimanfaatkan untuk menjalankan mesin penggerak berdasar prinsip termodinamika. Dengan menggunakan suatu zat kerja yang mempunyai titik mendidih yang rendah, pada dasarnya mesin penggerak ini dapat digunakan untuk pembangkitan listrik. Gas freon R22, CHClF2, amonia NH3, dan gas propan C3H6 mempunyai titik didih yang sangat rendah, yaitu antara minus 30 sampai minus 500 Celcius pada tekanan atmosferik dan 300 Celcius lebih pada tekanan antara 100 dan 12,5 kg per cm kubik. Gas-gas inilah yang prospektif untuk digunakan zat kerja pada konversi panas laut. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas perhitungan efisiensi dan besar daya otek. Nilai efisiensi otek dapat dihitung melalui persamaan efisiensi Carnot. Efisiensi Carnot sama dengan temperatur absolut air hangat dikurang temperatur absolut air dingin dibagi temperatur absolut air hangat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai video yang sudah ditampilkan. Menghasilkan listrik sangat sulit ketika kita berada di pulau. Kita harus mengimpor bahan bakar diesel yang mahal ke seluruh dunia, memasang panel surya di seluruh lahan berharga, atau mengandalkan hari-hari berangin untuk menggerakkan pembangkit listrik tenaga angin. Lebih dari 600 juta orang-orang yang tinggal di pulau-pulau tropis di seluruh dunia membutuhkan listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik mereka, baik di rumah, bisnis, sekolah, bahkan rumah sakit mereka. Harga yang tinggi, gangguan penundaan, dan bahan bakar fosil yang kotor dengan bertonton emisi CO2 adalah bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat pulau dalam hal pembangkit listrik. Pulau-pulau tersebut berada dalam posisi yang sangat sulit karena pandemi global, resesi atau negara-negara sedang berperang dapat menyebabkan harga energi naik dari sangat tinggi menjadi sama sekali tidak terjangkau. Tapi ada solusinya, yaitu OTEC. Dalam satu hari rata-rata, 60 juta kilometer persegi permukaan laut tropis menyerap 1 kuadriliun megajoule energi matahari. Untuk melepaskan energi dalam jumlah yang sama melalui bahan bakar fosil, kita perlu membakar 170 miliar barrel minyak. Alih-alih mengimpor bahan bakar fosil, kita dapat mengekstraksi panas dari air laut hangat di sekitar pulau kita untuk merebus zat pendingin yang dapat menjalankan generator. Air dingin yang dalam kemudian digunakan untuk mendinginkan proses yang berlangsung terus-menerus. Itulah cara kita menghasilkan listrik. Dengan OTEC, kita dapat menghasilkan energi bersih 24/7 sepanjang tahun tepat di pulau kita. Ini bukanlah ide modern, dan ada beberapa proyek luar biasa yang membuktikan konsep tersebut. Itu merupakan penjelasan mengenai video yang sudah ditampilkan. And the platforms are positioned at a fair distance from the land, so the beautiful landscapes of the islands is not affected. Now what about Mother Nature? Storms cause billions of damage to islands, and the longer their power is out, the faster these costs multiply. Thankfully, we can design platforms to survive all types of weather conditions, even tropical storms. OTEC can be more reliable, more affordable, and clean. And that's huge, considering there are over 100 territories in the world that have easy access to OTEC waters and are in need of alternatives to generating baseload power. With OTEC, they can save billions with zero CO2 emissions by simply tapping into a giant solar battery. So now, the question is no longer, how do we power our islands? Rather, how much power do we want? Contoh kasus 1. Identifikasi potensi Ocean Thermal Energy Conversion (OTC) di Selat Makassar Utara.
keadaan laut pada umumnya, suhu permukaan saat Makassar juga dipengaruhi oleh kondisi cuaca, antara lain curah hujan, penguapan, kelembapan udara, kecepatan angin, dan penyiaran matahari. Oleh karena itu, keadaan suhu selalu berpola musiman. Berdasarkan posisinya, perairan Indonesia khususnya perairan Selat Makassar menunjukkan suhu yang cukup tinggi, terutama pada lapisan permukaan. Karena pengaruh angin, maka lapisan teratas sampai kedalaman tertentu, yakni kedalaman 50-100 meter, jadi pengadukan dan pencampuran, sehingga suhu pada lapisan 0-100 meter menjadi homogen. Dengan adanya pergerakan massa air dan pergantian angin musim, maka lapisan homogen ini dapat bervariasi kedalamannya antara 0-100 meter pada musim barat dan 0-50 meter pada musim timur. Temperatur pada lapisan permukaan berkisar antara 28,60 derajat Celcius sampai 29,65 derajat Celcius. Hal ini dapat terjadi karena letak perairan Selat Makassar berada pada daerah tropis yang dekat dengan garis ekuator, sehingga memungkinkan adanya pengaruh atau bagian dari kolam air hangat tropikal. Samudra Pasifik. Menurut Ilhart dan Gordon 1996, kolam air hangat tropikal ditandai dengan temperatur permukaan yang lebih besar dari 28 derajat Celcius. Pada bulan April hingga September terjadi kenaikan temperatur hingga kisaran 29,5 derajat Celcius. Hal ini dikarenakan berlangsung musim kemarau di Indonesia bersama dengan bertiupnya angin musim timur. Sedangkan pada bulan Oktober hingga Februari berlangsung musim hujan yang diakibatkan bertiupnya angin musim barat sehingga mengalami penurunan temperatur hingga 28 derajat Celcius. Dapat disimpulkan bahwa temperatur pada perairan Makassar tidak memiliki perubahan yang signifikan atau bisa dikatakan konstan. Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi penyumbang potensi panas bumi yang cukup besar di Indonesia. Potensi tersebut salah satunya berada di Candi Umbul. Candi ini terletak di Desa Kartoharjo, Kecamatan Gerabak, Jawa Tengah. Indikasi adanya energi panas bumi di daerah ini yaitu mata air hangat 30 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius dan gelembung gas. Manifestasi panas bumi tersebut dimanfaatkan sebagai pemandian air hangat dan wisata skala menengah. Selain itu, indikasi adanya panas bumi tersebut sering disebut air asin oleh masyarakat sekitar sehingga dapat dimanfaatkan sebagai obat penyakit kulit. Potensi panas bumi yang berada di candi ini berasal dari aktivitas vulkanik Gunung Tolomoyo. Manifestasi berupa mata air panas di daerah ini memiliki pH berkisar 7,52 hingga 9 dan dimanfaatkan untuk kolam pemandian air hangat. Mata air panas tersebut juga sering dimanfaatkan sebagai obat untuk penyakit kulit oleh masyarakat sekitar. Daerah lain di Jawa Tengah yang berpotensi adanya energi panas bumi yaitu Gedong Songo, Kabupaten Semarang. Potensi panas bumi di daerah tersebut dapat ditemukan di kawasan Candi Gedong Songo yang terletak di Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Jawa Tengah. Ada juga potensi panas bumi di bagian barat Rawapening. Potensi panas bumi di daerah tersebut karena adanya aktivitas vulkanik dari Gunung Ungaran. Potensi ini disebabkan oleh adanya zona akuifer, antara lain zona akuifer bereaksi vulkanik Ungaran Muda dan akuifer bereaksi lava Ungaran Tua. Wujud adanya potensi panas bumi di Gedong Songo berupa fumarol atau lubang kerak bumi yang menghasilkan uap, mata air panas, batuan alterasi, dan keluaran gas. Mata air panas di kawasan Gedong Songo memiliki derajat keasaman netral dan memiliki suhu berkisar 30 derajat Celcius sampai 75 derajat Celcius. Sementara itu, fumarol di daerah tersebut memiliki derajat keasaman sekitar 3,5 yang berarti bersifat asam dan memiliki suhu berkisar 70 derajat Celcius sampai 90 derajat Celcius. Panas bumi di daerah ini berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai pemandian air hangat, destinasi wisata, PLTPB, skala menengah, dan pengeringan produk hutan pinus. Dieng merupakan salah satu dataran tinggi penghasil panas bumi di Jawa Tengah. Potensi panas bumi di daerah ini sebesar 280 MW. Manifestasi energi panas bumi di daerah ini berupa sumber mata air panas, antara lain sumber mata air Sipandu, Siglagah, Bitingan, dan Kawah, antara lain Kawah Sileri dan Sikidang. Pemanfaatan manifestasi tersebut antara lain pembuatan pompa pemanas air untuk keperluan homestay dan pemandian air panas.